Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Tepian Batang Vision. Kanal ini hadir sebagai pusat informasi utama terkait seluruh kegiatan pemerintahan desa Tepian Batang. Dari musyawarah desa hingga program strategis nasional, kami menyajikan liputan eksklusif, dokumentasi perkembangan desa, dan inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ikuti terus berita terkini tentang Koperasi Merah Putih, pelatihan indeks desa, dan berbagai inisiatif masyarakat yang mendorong kemajuan ekonomi serta pelestarian budaya. Jangan lewatkan momen penting yang mengangkat potensi desa Tepian Batang ke panggung nasional dan internasional. Tetaplah bersama kami dan mari berkontribusi dalam membangun desa yang tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera. Bertempat di ruang rapat Awa Bepekat, kantor desa Tepian Batang, telah berlangsung musyawarah desa khusus atau Musdesus dengan dua agenda utama, pembentukan serta penetapan pengurus Koperasi Merah Putih dan pembahasan RKPDes tahun ke-2025. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua BPD, Sugeng, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peran pengurus koperasi dalam memahami arahan dari perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pasir, Disperindakop, terkait esensi dan mekanisme dalam menjalankan Koperasi Merah Putih. Yang saya hormati rekan-rekan saya anggota BPD yang mana bisa hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Kantin, terima kasih juga ke Bapak ada BC. Mungkin itu Pak sambutan pada pagi hari ini. Harapan kita semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar, bermanfaat buat kita semua, terutama khususnya desa Tepian Batang yang kita cintai. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin, menyampaikan komitmen pemerintah desa dalam mendukung keberlanjutan koperasi dengan penyediaan sarana seperti gedung, kantor, gudang, termasuk tempat penyimpanan dan fasilitas teknis lainnya. Siap, pokoknya nanti ya. Langsung bukan kita ini menggiring, cuma harus seperti ini sudah kesepakatan kita bersama. Kita menyambut ini, menyongsong. Kita cepat-cepatan ini. Kalau kita terlambat nanti dana desa tidak keluar. Ini aja sekarang ini RT tanya, mana ada gajian? Ada gajian. BLT tidak ada dapat sampai bulan sekarang ini. Nah, buru-buru TKTP ada menangis semua ini sampai bulan sekian ini. Itu betul-betul pada saat ini kita diarahkan, maksudnya diarahkan dulu untuk semuanya. Oleh karena itu cepat kita selesaikan ini, semuanya bawa KTP, mana nanti dicatat semua, kita urus besok. Nah, cuman pada hari ini kami dinas dulu 3 hari ke Balikpapan dalam rangka desa. Mau tidak mau harus kita ini, karena kita dituntut datanya harus juga. Ini banyak menunggu PR kita ini, tidak terasa habis ini lagi. Nah, dengan anggaran yang ada ini, jangan sampai nanti anggaran yang ada ini kita tidak bisa memanfaatkan atau banyak simpannya lagi nanti tidak bisa. Oleh karena itu pemanfaat ini nanti supaya sinergisitas antara BPD, kami, dan juga nanti sudah terbentuk koperasi, kemudian juga kita ada BUMDes di sini. Nah, bekerja sama nanti dalam hal untuk kemajuan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon dari. Sementara itu, perwakilan Camat Tanah Grogot Natswardi Aswar menegaskan urgensi percepatan pembentukan koperasi ini sebagai bagian dari program strategis nasional, serta memastikan bantuan dalam pengurusan notaris dan administrasi yang diperlukan sebagai langkah awal dalam membentuk Koperasi Merah Putih. Masih proses ke notaris semua. Kalau Grogot baru kemarin janji, itu baru berita acara pembentukan, belum ke notaris. Ini yang kedua, itu jabatan. Dan ini sudah diselesaikan dan cepat diproses sebelum tanggal 30 Mei sudah jadi sudah akta notarisnya. Itu aja Pak, nanti terkait dengan yang terpilih besar hati Pak, semangat karena aturan nanti akan muncul terkait dengan pembinaan belajar di supaya kita terbentuk dulu
Memang nih Pak, di hasil rapat itu ada disebutkan berapa iuran pokok, berapa iuran wajib itu ada nih Pak. Nanti sepakat saja kemarin di Dianju itu 60.000 masalah pokoknya, wajibnya 10.000, nah itu mungkin balik sini mau 5.000 mau 1.000 juga nggak masalah Pak. Itu kan bisa diubah dari versinya, yang penting bersepakat dulu terkait dengan iurannya. Kemudian untuk anggotanya juga Pak. Turut hadir dalam kegiatan ini Babinsa Desa Tepian Batang, Serka, Agus, Dewanto, Babin Kamtimas Desa Tepian Batang, Brigpol Alvando Sembiring, Direktur BUMDes Sarombolung, Rahmani, serta berbagai elemen masyarakat, diantaranya tokoh masyarakat, perwakilan RT, LPM, PKK, Karang Taruna, FKDM, dan pendamping desa Bapak Agus Purwanto. Pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Tepian Batang sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menargetkan 80.000 koperasi. Desa atau kelurahan terbentuk hingga akhir Juni tahun 2025 hingga 25 Mei tahun 2025. Sebanyak 47.630 koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk atau 57,02% dari target nasional. Setelah sukses menetapkan pengurus Koperasi Merah Putih, musyawarah desa khusus di kantor Desa Tepian Batang berlanjut dengan pembahasan rencana kerja pemerintah desa tahun ke-2025. Ya, jadi ada beberapa titik nanti yang kami Dalam sesi ini, berbagai program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibahas secara mendalam. Perwakilan Camat Tanah Grogot Aliansyah menekankan bahwa penyusunan RKPD 2025 harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Implementasi RKP Desember tahun 2025 juga harus memperhatikan Indeks Desa Membangun sebagai acuan utama dalam menentukan prioritas pembangunan. Baca nanti berarti digumpar sama PRT mana ini kemarin ini Hasil kita paham Pak, di kecamatan pasti dituntut itu Pak, administrasi. Cuma ada yang ada. Untuk memperkuat pemahaman dan implementasi Indeks Desa tahun 2025, jajaran pemerintah Desa Tepian Batang mengikuti pelatihan intensif yang berlangsung selama 3 hari di Swiss Bell Hotel Balikpapan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin, didampingi Sekretaris Desa, Rahmanda Putra, serta perwakilan dari kelembagaan desa, yakni 1 anggota PKK dan 3 anggota BPD. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami indikator pembangunan, menyusun strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mengoptimalkan peran desa dalam program pembangunan daerah dan nasional. Dalam salah satu sesi pelatihan, para peserta mendapatkan pemaparan dari pakar kebijakan desa terkait metode evaluasi berbasis Indeks Desa Membangun IDM yang menjadi acuan dalam mengukur kemajuan desa dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain sesi teori, pelatihan ini juga menekankan praktik perencanaan strategis, termasuk bagaimana desa dapat mengembangkan kemandirian ekonomi berbasis UMKM, optimalisasi koperasi desa, serta implementasi program desa digital dalam mendukung transparansi dan layanan publik. Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin, mengungkapkan bahwa pelatihan ini menjadi langkah penting bagi Desa Tepian Batang dalam memastikan pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai Indeks Desa, kita dapat merancang strategi pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan, ujar beliau dalam sesi diskusi. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah desa
Tepian Batang dalam memajukan desa sebagai pusat ekonomi dan budaya, serta meningkatkan daya saing desa di tingkat regional maupun nasional. Pemerintah Desa Tepian Batang kembali memfasilitasi mediasi antara dua pihak yang bersengketa atas kepemilikan tanah yang berlokasi di Jalan HM Ridwan Suwidi. Rapat mediasi yang berlangsung di ruang rapat awal BPK Kantor Desa Tepian Batang ini dipimpin oleh Sekretaris Desa Rahmanda Putra, didampingi oleh Babinsa Desa Tepian Batang, serta Agus Dewanto. Mediasi ini merupakan kali kedua dilaksanakan sebagai upaya pemerintah desa untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pihak Rahmadi dan pihak Hatta. Dalam pertemuan tersebut, Rahmanda Putra menegaskan bahwa jika diperlukan, pemerintah desa akan kembali memfasilitasi mediasi terakhir. Setelah itu, pihak desa akan menyarankan agar penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum di pengadilan negeri. Kalimantan ini seperti apa? Tapi pada kenyataannya bukan hanya Desa Tepian Batang yang ribut masalah tanah, yang tumpang tindih. Jadi ini menjadi pelajaran kita semua, terutama bapak-bapak yang pembeli ya, bapak-bapak yang pembeli bukan penjual tanah ini. Bapak-bapak yang pembeli ini menjadi pelajaran Pak. Suatu ketika nanti kalau bapak mau beli lagi, pastikan memang itu tanah batas kanan kirinya tanya ke desa ini bermasalah atau tidak. Kalau memang sudah itu yakin Bapak tanah yang tidak bermasalah, buatkan surat, pancap patok di situ, tanam tumbuh di situ, pajakkan tanah di belakang. Ini tanahnya giliran dijual ke pembelinya, apa? Pembelinya ditunjukkan yang di depan. Karena begitu Pak, ya jadi kami bingung. Iya, dari pasti. Iya, saya cerita yang ada di kantor ini banyak itu yang Tapi paling banyak ini yang banyak ya kasus sengketa tanahnya. sebetulnya kalau tidak ada jalan dari konsulin nah. Begitu ya. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa proses penyelesaian konflik berjalan dengan adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah desa berharap kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan secara damai sebelum membawa permasalahan ke ranah hukum. Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin, menunjukkan kepeduliannya terhadap warganya dengan mengunjungi Bapak Bonoy Darmansyah, seorang pensiunan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir yang tengah berjuang melawan penyakit serius. Kunjungan yang berlangsung di kediaman Bapak Bonoy di Jalan Prijak, Desa Tepian Batang, ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah desa terhadap kondisi warganya. Sejak awal Ramadan tahun ini, Bapak Bonoy mengalami koma dan hingga kini belum menunjukkan perkembangan kesehatan yang berarti. Dalam kesempatan tersebut, Haji Jaludin menyampaikan doa
dan dukungan kepada keluarga Bapak Bonoy, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberikan perhatian dan bantuan bagi warga yang sedang mengalami kesulitan. Kami berharap kehadiran dan doa dari kita semua bisa menjadi penyemangat bagi keluarga, dan semoga Bapak Bonoy segera diberikan kesembuhan, ujar Haji Jaludin. Kunjungan ini tidak hanya menjadi momen penuh empati, tetapi juga mencerminkan kuatnya rasa solidaritas di Desa Tepian Batang. Dengan adanya perhatian langsung dari pemerintah desa, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk membantu dan mendukung warga yang membutuhkan. Pemerintah Desa Tepian Batang menerima kunjungan dari PLN Tanah Grogot yang membawa kabar baik bagi pengembangan ekonomi desa. Dalam kunjungan tersebut, PLN mengumumkan akan memberikan bantuan 1.000 bibit pohon aren yang akan dimanfaatkan untuk perkebunan desa. Bantuan ini disambut dengan antusias oleh Sekretaris Desa, Rahmanda Putra, yang menegaskan bahwa pemerintah desa siap mengoptimalkan program ini untuk kepentingan masyarakat. Didampingi oleh Direktur Bumda Sarombolum, Rahmani, pemerintah desa memastikan kesiapan lahan milik desa sebagai lokasi utama pengembangan perkebunan aren. Pohon aren memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat menghasilkan gula aren, ijuk, serta bahan baku lainnya yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini, Desa Tepian Batang semakin memperkuat komitmennya dalam mengembangkan sektor pertanian berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah desa akan terus berkoordinasi dengan PLN serta berbagai pihak terkait guna memastikan keberhasilan program ini. Harapan besar ditujukan agar perkebunan aren dapat menjadi sumber daya ekonomi baru yang mendukung pertumbuhan UMKM dan koperasi desa, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah Desa Tepian Batang mengadakan penyuluhan pendaftaran tanah lengkap PTSL di ruang rapat Awa Bepekat Kantor Desa Tepian Batang. Acara ini menghadirkan narasumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir, yaitu M. Ubayu Rizky Rohmatullah, didampingi oleh Alfian Dwi Nugroho dan Ambar Murtiah, dengan Sri Suwarti, Kor Keuangan Desa Tepian Batang, sebagai moderator. Dalam sesi penyuluhan ini, para narasumber menjelaskan secara rinci tentang mekanisme PTSL, prosedur pemasangan tanda batas bidang tanah, serta pentingnya foto akuisisi udara dalam proses validasi kepemilikan tanah. Program PTSL ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah secara resmi, guna memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa di masa mendatang. Jadi tadi, nah 4 orangnya ini kalau bisa yang paling tahu kondisi tanah atau penguasaan. Surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh kecamatan, jika hibah bisa menggunakan surat keterangan hibah yang dikeluarkan oleh kecamatan. Kemudian juga kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat yang hadir bersama perwakilan ketua RT, anggota BPD, serta seluruh perangkat desa. Pemerintah desa berharap melalui penyuluhan ini, warga Desa Tepian Batang dapat memahami pentingnya pendaftaran tanah yang terstruktur, sehingga kepemilikan lahan dapat diakui secara sah dan mendukung berbagai program pembangunan desa di masa depan. Tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat, tapi kita juga istilahnya mengupdate data yang sudah dari kami. Tahun 2015, setiap pemohon itu memberikan akomodasi kepada petugas hukumnya itu. Oke, mungkin itu saja cukup. apa pondok-pondoknya dikeluarkan dalam masalah PTSL. Ayo Bu RT, silakan. Elektronik, jadi sertifikat analog nanti udah
akan digantikan menjadi sertifikat elektronik. Nah, untuk proses menuju sertifikat elektronik ini perlu dipastikan juga bidang tanahnya itu sudah bentuknya sudah benar dan posisinya juga. Terima kasih telah mengikuti perkembangan Desa Tepian Batang bersama Tepian Batang Vision, dari pembentukan Koperasi Merah Putih hingga pelatihan indeks desa. Setiap langkah yang diambil adalah bagian dari komitmen menuju desa yang tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera. Tetap dukung inisiatif lokal, sebarkan inspirasi, dan jadilah bagian dari perubahan positif di komunitas kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi terkini tentang pembangunan dan pemberdayaan desa. Sampai jumpa di update berikutnya. Apabila ada kegiatan dan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat atau adanya pungli di sekitar lingkungan Desa Tepian Batang, jangan biarkan hal ini terjadi. Segera laporkan kepada kami. Hubungi hotline pengaduan di call center 110 Polres Pasar, atau laporkan melalui Babinsa Tepian Batang, Serka Agus Dewanto, di nomor 085247920575. Anda juga bisa menghubungi Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin SI, MN, di nomor 085215735053, atau Babin Kamtibmas Desa Tepian Batang, Brigpol Alvando Semiring, di nomor 081257446472. Bersama, kita bisa menjaga Desa Tepian Batang tetap aman dan nyaman untuk semua.